Karena annahu, Allah itu di atas aras fi apa ini? Hawail akhirah. Hawa ini udara deh. Udara akhirat. Kan bid'ah bukan hukum. Lah, kok dibalik sih? Loh, iya dibalik lah. Kok malah Karena itu dibalik-balik? hadis Rasulullah. Mana ada Adanya nanya ulama macam yang itu. menentang hadis Rasulullah. Saya balik. Kalau kamu tanya seperti itu, saya balik. Itu pertanyaan aku itu tuh. Ya kalau kamu bertanya seperti itu, saya balik. Karena itu Nah, hadis uskut Ustaz, Rasulullah. uskut. Antum lah paham Ustaz. Cuma ngaco saya. Assalamualaikum. Ini saya diundang naik bahasa apa ini? Waalaikumsalam. Bid'ah Ustaz, bid'ah. Ini kok Capek hadis dengan Rasulullah bid'ah bukan terus. dibilang bukan Bid'ah hukum. mulu. Gimana? Itulah bid'ah mulu. Saya mau tanya, ya. Ini kok Iya. suaranya doubling ya? Kok berani hadis Rasul dibilang bukan hukum? Udah, uskut. Gimana? Ay, halo? Sekarang deh. Saya mau tanya. Saya menemukan ada sebuah akidah. Ini akidahnya sangat muskil bagi saya. Namun sebelumnya saya tanya sama Bang Guroba. Ustadz Guroba, antum hadir? Ya, Pak. Saya tanya. Menurut antum, Allah itu bisa didekati tidak? Didekati dalam pengertian Allah kan di atas tuh. Semakin kita naik ke atas, semakin dekat sama Allah. Bisa nggak? Pertama, antum bertanya ini dalam rangka apa? Antum mau Rangka pengen tahu pandangan antum. pengen pandangan anak? Berarti dalam rangka antum posisinya nggak tahu gitu ya? Saya nggak tahu pemahaman antum. Kalau pemahaman yang lain saya tahu. Pemahaman antumnya saya nggak tahu. Karena belum dikasih tahu. Ya, pertama antum sudah tahu pemahaman antum saya sudah tahu kan? Hukum. Saya nggak nanya hukum. Assalamualaikum. Bukan hukum. Salam. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. tanya, Nggak, saya tanya dulu. Pertanyaan antum itu Assalamualaikum. dalam rangka apa? saya Dalam Langsung rangka apa jawab pertanyaan kan. antum tuh? Langsung Sebentar, jawab kan sebentar, bisa sebentar. Al-Ghuraba. Siap, nggak apa-apa. Saya bertanya di sini dalam rangka pengen tahu pendapatnya Ustadz Jadi gini. Guroba. Gitu saja. Jadi yang saya tanyakan Gini. ini subjektif ya, sudut pandangnya Ustadz Guroba itu. Atau saya ulang pertanyaan. Ustadz Guroba kan meyakini Allah itu ada di atas aras. Pertanyaan saya, menurut antum, Allah itu bisa didekati tidak dengan cara kita naik ke atas gitu? Gitu. Berarti semakin kita ke atas, misal saya berada di lantai 10, antum di lantai 1, itu saya lebih dekat kepada Allah ketimbang Ustadz Guroba. Nah, itu antum setuju begitu atau bagaimana sih? Jadi begini. Silakan. Sebelum saya menjawab, pertanyaan antum tuh sudah Anda tangkap. Pertanyaan antum tuh, pertama Anda bilang, Anda sampaikan dalam rangka apa? Karena dalam rangka apa Anda tanya? Pertama, orang bertanya itu dia hanya ngetes aja. Enggak, wallahi tidak ada. Sebentar dulu, dengar. Dia ngetes, ingin mengetahui ya isi pikirannya, kemudian dia jebak. Ya itu. Kedua, memang dia betul-betul nggak tahu, betul-betul dia ingin menuntut ilmu. Berarti dia memposisikan dirinya sebagai murid bertanya sama guru. Maka ketika dijelaskan oleh guru, dia tidak membantah, dia mengikuti apa yang disampaikan guru. Nah, ada juga dia bertanya, ya ingin justru ingin apa? menjatuhkan seseorang itu, ingin menjatuhkan, ingin menjatuhkannya dalam rangka
Artinya ada Coba 3 begini ya, saja, ada Bang, begini ngetes, saja, Bang. ada pengen Begini saja. tahu, ada ingin Simpelnya Allah di apa langit. bahasanya itu meremehkan atau menjatuhkan, ya kan? Nah, saya tanya, saya pengen tahu Bang Ustadz Gorobanya. Karena kan Coba begini itu saja, jangan isi kepalanya. Untuk apa? Antum ingin tahu? Untuk apa? Pengen tahu untuk apa? Agar saya Bang, tahu. Mungkin begini aja Ustadz Jelsi. Ya Allah, Ustadz tanya Jelsi doang. mungkin begini Begini aja. Untuk apa Begini saja manfaatnya? Bang Zian. Mungkin begini saja. Untuk apa Tukar manfaatnya? pemahaman antara pemahaman Al-Ghuraba sama JLC mengenai yang tadi. Oh, boleh. Gimana? Mau Terus menurut bersedia Bang tidak? JLC, Allah di langit gimana? Tidak, saya Jadi gini. berbicara dengan Ustadz Gini. Goroba. Makanya boleh ini gini. tukar pemahaman Kalau antara Kalau Ghuraba ketika sama Anda JLC. jawab sesuai dengan pemahaman Anda dan pengetahuan Anda, antum nggak boleh membantah. Tidak, saya tidak akan membantah. yang jadi Saya tidak akan membantah. yang jadi yang ini ya Pak, yang apa kita nggak sukanya ketika kita jelaskan antum bantah, Antum udah oh duluan begini, suuzon sama saya. ataupun antum Ustadz, kayak Anda nggak kenal antum aja, Ustaz. kami udah kenal semua isi Aduh, kepala Alhamdulillah. antum tuh Ghuraba. ingin menggiring Mungkin Ghuraba pada dulu sesuatu. Al-Ghuraba. host, Terakhir ini itu saya menyudutkan. menginginkan Menyudutkan. saya menginginkan perdiskusian yang enak. Saya yakin room antum ini tidak kusir seperti sebelumnya dan sudah berubah insya Allah ya. Host bisa diatur? Mantap, mantap. Ini saya percaya hostnya orang dewasa dan mungkin orang paling dewasa di antara Nggak usah di sini. ini. Dengan saya dulu JLC. Bang, dengan saya dulu Bang. Al-Ghuraba Bisa- seharusnya antum tinggal bisa jawab di-handle, Mas. Al-Ghuraba. Atau Dengan hostnya saya juga dulu. tidak bisa Menjawab itu mudah. Menjawab roomnya itu mudah, sendiri. tapi membuat kalian itu menerima atau tidak itu yang susah. Menerima. Itu yang Gini susah. loh, Kalian tuh Al-Ghuraba. tidak akan terima. Kemudian kalian Al-Ghuraba. debat. Kemudian kalian putar balikkan. Nanti kalian iya macam-macam lah. Dengan Oh, saya dulu begini, Bang. oh, begitu. Saya dulu Ustadz udah Koroba. apa-apa. Kita itu Itu. menjelaskan Kita udah kenal adanya. kalian. Gini loh Kita Ustadz kenal Koroba. kalian itu bukan baru kemarin, Pak, bukan baru kemarin. Islam itu tidak memaksa. Itu landasan Islam. Islam tidak memaksa. Islam hanya menjawab pertanyaan. Masalah dia mau menerima atau tidak, la ikraha fiddin. Apalagi kalau Oke, memang berbeda sekarang pandangan. saya mau Dengerin dulu. Saya mau jawab atau tidak? Antum tadi ngomong Kalian saya nggak- diam. Kalau antum Dengar. masalah ngomong, gini Ustadz, antum menggiring tadi tadi barusan. Kalau menjawab itu mudah, tapi membuat Anda menerima susah. Saya bilang, menerima atau tidak itu tidak ada wajiban bagi kita. Yang wajib bagi kita itu menyampaikan. Kalau ada orang yang bertanya tentang ilmu, tentang sudut pandang, apalagi yang berkaitan dengan agama dan kita mampu, ya kita sampaikan. Masalah orang tidak menerima, ya itu hak dia. Kan begitu. Oke. Masa gini, Oke, gini loh saya sekarang kasih contoh. Anda jawab Semisal dulu, gini, Anda jawab dulu. semisal gini. Tunggu dulu, jangan dengerin panjang-panjang. dulu. Sebentar dulu, nggak usah misal dulu. Kan Tunggu dulu. dikasih penjelasan nggak mau dengar. Soal mau saya jawab atau tidak kan terserah saya juga. Oke, itu yang saya maukan. Tadi saya tanya di Gitu kan? awal. Antum Jadi bersedia tidak? antum nggak boleh maksa. Nggak, Antum saya nggak nggak boleh maksa. maksa. Saya nggak maksa. Ini Saya temanya tidak apa dulu ini memaksa. pembicaraan? Ya udah kalau gitu. Ya, saya tadi ditanya Udah apakah selesai. antum bersedia? Temanya ini apa Ya dulu? berarti antum tidak bersedia. Ya sudah, kalau begitu. Saya bersedia, saya bersedia. Nah, kalau Bang Nah, Rofita, tuh, sayanya yang Bang tidak Rofitas. bersedia. Karena saya anggap Bang Rofita ini orang yang Syekhul Islam gitu. Jadi saya yang kelas rendah ini nggak mampu. Nah, Gitu jangan gitu, jangan gitu. Ya, saya Nggak usah memuliakan bilang- orang-orang nggak- yang nggak usah mulia bilang gitu loh. begitu. Kalau saya berdiskusi usah. dengan antum, nanti malah membuat antum ini jatuh marwahnya, hilang Enggak, saya kedudukannya. enggak suka gitu, enggak usah Nah, begitu lah. Kalau enggak. enggak mau, Saya ya, ini enggak dengan mau, ya, enggak mau. ketawaduan saya loh. Ya sudah kalau enggak mau enggak apa-apa. Iya, jangan bilang paksa gitu. saya. Ini tema pembicaraannya apa dulu? Ya udah host, karena Ustadz Gorobanya tidak mau, ya itu pilihan ya. Saya tidak memaksa. Mungkin Ustadz hostnya tidak ada kesibukan mau menjawab. Menjawab apa nih, JLC? Pertanyaan saya gini, orang-orang salafi itu kan Tanya ini meyakini dulu. Allah di atas Saya baru aras. gabung, ini temanya apa ini? Nah, ini dengerin dulu Ustadz Rosidi. Ini kita pun masih bingung ya, sama kayak antum nih, kita sama-sama bingung ini. Jadi
orang-orang Salafi itu kan meyakini Allah itu di atas aras, di atas aras. Pertanyaan saya, bisa nggak Allah itu didekati dengan cara kita yang naik ke atas? Gitu. Semisal perbandingannya itu, saya mencoba naik ke lantai 10, itu saya lebih dekat kepada Allah ketimbang saya yang ada di lantai 1 tadi. Bisa nggak konsep seperti itu, mendekati Allah dengan jarak? Bisa nggak menurut antum? Maksudnya menyamain Allah dengan cara apa, dengan apa kita naik lift gitu, maksudnya ketemu Allah gitu atau gimana? Saya tidak menyamakan. Saya hanya bertanya, apakah bisa kita mendekati Allah yang di atas aras dengan kita naik ke atas? Jadi gini Jelsi, ini kan pembahasannya kalau menurut aneh kan itu terus yang dibahas ya kan, gitu loh. Kita nggak pernah naik tingkat gitu loh. Wallahi Ustaz, ini pertama. Gitu loh. Kasihan yang dibawain yang baru belajar gitu Ustaz, loh. ini pertama kali saya nanya begini loh. Saya nggak pernah nanya begini di room ini, ya. Apalagi karena kan antum yang saya tahu baru ya. Beda sama Mataram, itu udah setahun lebih gitu dan lain-lain. Kalau itu kan baru gitu. Makanya ini baru apanya nih? Baru bertanya tentang ini. Kan antum bilang kita bahas hal-hal yang sama mulu. Saya bilang, oh tidak hal yang sama, melainkan ini hal baru yang saya tanyakan kepada antum. Jadi kita tidak membahas hal yang sama gitu. Insya Allah kita dapat manfaat kok, insya Allah. Tapi kalau antum enggan menjawab ini, sama seperti Ghuraba, ya nggak masalah. Jelsi, hal seperti ini bukan baru, ini sudah lama. Tahu nggak? Sudah lama. Oh, kalau dan sudah ini, lama pasti mudah menjawab. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan orang awam pun tidak akan bisa memahami, gitu loh. Bisa Ustaz. Saya coba tanya. Oh, silakan. Sekarang gini, ketika kita di Komal ini menyampaikan tentang aina Allah, di mana Allah, terus teman-teman membahas sampai sini ke sana kemari, dan orang-orang yang baru belajar itu nggak ngerti gitu loh manhaj itu apa, agama itu apa, kemudian itu apa, mereka belum paham, ujung-ujungnya sampai ke sini orang kan keblinger gitu loh. Tapi bagaimana kita mendakwai atau menasihati atau memberi motivasi kepada orang yang awam atau yang amah, yang baru belajar, bagaimana mereka itu bisa bertakwa sama Allah dengan sebaik takwa. Betul. Mencintai Nabi dengan sesungguhnya mencintai Nabi, gitu loh. Bukan hanya sekedar mencintai Nabi, tapi menyelisihi Nabi. Itu harusnya. Sepakat. Gitu loh. Sepakat. Cuman kan masalahnya ini, saya bertanya ini bukan dalam rangka untuk menjelaskan kepada orang awam, melainkan saya hanya ingin tahu dalam pandangan Salafi itu sendiri, apakah begitu konsepnya? Begitu yang saya maksudkan. Kalau memang bukan begitu, ya terima kasih. Kalau begitu, wah tertarik saya. Dan terima kasih juga tentunya, saya udah menambah ilmu. Cuman Ustadz Ghuraba nggak mau menjadi guru saya tadi, ya nggak apa-apa. Dan saya nggak mau lagi. Ini lanjutlah. Kalau nggak mau dijawab Ustadz Ahmad dan Ustadz Ghuraba nggak masalah. Lanjut Ustadz Kelvin. Lagi kecapean kali ini. Ya kalau lagi capek ya. Capean dia. Betul. Oke, nggak masalah. Kita sangat hargai kok. Silakan lanjutkan. Ustadz Rosidi, ini sidang membahas tentang bid'ah. Lanjut, gas, Bang Rofita dan Ustadz Elvin. Soalnya ada capek juga Ustadz bahas bid'ah terus Ustadz. Karena orang awam nggak itu Ustadz, nggak paham Ustadz, nggak akan paham Ustadz. Siapa orang awam yang dimaksud Rofita? Nggak, kan kata Ustadz Ahmad tadi, beliau nggak sesuai dengan mukaddimah beliau pertama tadi Ustadz. Karena kata beliau dakwah tauhid kan. Lah kita ini membahas ketauhidan loh, tentang akidah loh. Jadi mana akidah as-sahihah itu? Dengan saya sudah. Saya tanya ini ke Bang Rofita. Saya orang awam. Saya tanya ke antum.
Boleh nggak? Kulluna awam. Saya tanya ke Bang Rofita, boleh nggak? Iya, silakan, silakan. Jadi Bang Rofita membahas tentang bid'ah sangat menarik ya. Jadi saya, Bang Rofita, menemukan ada dalam satu kitab, yakni kitab Al-Imam Asy-Syatibi. Siapa sih yang nggak kenal Imam Syatibi? Sebenarnya beliau ulama Ahlus Sunnah, cuman sering dijadikan rujukan oleh teman-teman Salafi dalam konteks bid'ah. Host, bisa diperbesar host, biar kita bisa istifadah sama-sama. Mungkin saya salah baca, ya kan? Insyaallah. Ini dalam kitab Al-I'tisam, ya teman-teman, Al-I'tisam karya Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Usuli An-Nadhar Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad, gimana aja bacanya ya, Al-Lakhmi Asy-Syatibi, intinya Imam Syatibi lah. Ya, ditahqiq oleh Ustadz Ahmad bin Abdul Syafi, juz yang pertama, cetakan DKI ya. Ya, biar nanti saya sebutin secara terperinci gini agar bisa dicek sendiri. Jadi di halaman 419 Bang Rofita, nanti Anda bisa cek lah. Imam Asy-Syatibi bilang, "Its la syaqqa." Tidak diragukan lagi ya, pada bahwa sesungguh bid'ah yasihu ayyakuna minha ma huwa kufrun. Bid'ah itu tidak diragukan lagi, sebagian ada yang menyebabkan kepada kekufuran atau kekafiran. Seperti menjadi bid'ah itu tidak diragukan lagi, sebagian ada yang menyebabkan yasihu ayyakuna minha ma huwa kufrun. Bid'ah itu tidak diragukan lagi, sebagian Rungkat. Kok rungkat, Bang? Iya, Bang Rovita nggak tap-tap layar sih, nggak tap-tap Aduh, layar. enggak bilang Abang, lupa saya. Ya, Tap-tap layar lah. Aduh. Tap-tap layar. Kirim kopi. Nah, ini kita butuh. saya curiga ini efek bid'ah, teman-teman ya. Ini Aduh. bid'ah yang ingin Suzon dijelaskan aja. Imam Syatibi. Tap layar. Ayo guys, tap layar, kasih gift ke saya aja, yang lain enggak ya. Siap, lanjut kita jelaskan kembali. Antum naik tapi nggak follow antum ini JLC. Oh, udah saya follow kemarin, antum nggak follow back, jadi saya unfollow. Ya nggak begitu juga lah, tunggulah. Oh ya, udah lama, udah 2 minggu lebih. Ini kok saya nggak di unfollow ya? Ya kan saya kan nggak tahu, nggak pernah lihat. Oh siap. Gitu. Saya sempat follow loh, tapi ketika saya nggak di unfollow, unfollow aja deh. Jadi di sini gimana? Jadi kata Imam Syatibi, sebagian bid'ah itu ada yang menyebabkan kepada kekafiran, seperti menjadikan patung-patung, menyembah patung untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah ya. Kemudian waminha, perhatikan, waminha dan sebagian bid'ah malaisa bikufrin, yakni hal-hal yang tidak menyebabkan kepada kekafiran, kal qauli bil jihah inda jamaah, seperti pendapat yang mengatakan bil jihah arah. Jadi masuk di sini penjelasan tentang Allah memiliki arah. Jadi dalam pandangan Imam Syatibi, orang-orang yang meyakini Allah itu di atas berarah, ini sebenarnya bid'ah. Tapi bid'ahnya itu tidak menyebabkan kepada kekafiran, tapi menyelisih akidah kata Imam Syatibi, seperti mengingkari ijma, ya kan? Ada yang ingkari ijma, ini bid'ah, tapi nggak kufur. Mengingkari kias, apa kias kamu terima, gitu. Wama asbah dzalik, dan hal-hal yang serupa. Jadi kesimpulannya dalam pandangan Imam Syatibi, bid'ah ada yang menyebabkan kepada kekafiran, ada yang tidak. Yang menyebabkan kekafiran seperti menyembah patung, yang tidak menyebabkan kekafiran seperti mengatakan Allah ada di atas, mengingkari ijma dan mengingkari kias. Menurut Bang Rofita, Imam Syatibi keliru nggak di sini? Itu yang dimaksud bid'ah tersebut secara makna apa gimana? Coba.
Apa? Bid'ah apa? Ya secara makna apa tidak itu? Emangnya bid'ah Secara ada bahasa, berapa macam, Bang Rofita? secara bahasa apa Secara syariat, karena kan bahasa agama. apa gimana? Secara syariat. Soalnya itu menyebabkan kekafiran. Di, Iya, di, secara di syariat. di hadis bid'ah ndak ada disebutkan, ndak ada disebutkan sampai jatuh ke kafir, tapi Jadi sesat. menurut antum menyembah Itu patung secara itu bahasa apa gimana? menyembah patung itu tidak kafir gitu maksudnya? Astagfirullah, Bang Rofita. Menyembah patung kafir. Makanya saya tanya, di situ secara bahasa apa sesuai dengan di hadis Rasulullah, di hadis, dengar dulu gantian. Di hadis ini tidak ada bid'ah itu sampai jatuh ke kafir. Tidak ada. Saya Siapa bacakan bilang hadisnya nggak ada? gimana? Tapi finar. Finnar. Lah ini sebaik-baiknya, Saya tanya sama antum. sebaik-baik Yang ada perkataan gini, adalah dengerin. kitabullah. Saya Di jawab ini. sini yang sebentar Ini saya dulu. jawab. Oh, silakan. Ini soalnya kalau secara bahasa dengan secara hukum ini beda. Di sini yang dibahas secara hukum, apa yang membahas secara bahasa? Nggak nyambung itu. Oke, saya jawab. Dalam hadis itu disebutin wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Ini saya masuk gaya pemahaman antum ya. Setiap kesesatan itu masuk neraka. Kira-kira Setiap menurut kesesatan antum, neraka ya. kira-kira menurut antum, yang di neraka itu orang muslim fasik saja atau ada orang kafir? Ya orang kafir. Orang kafir Banyak. ada, orang sesat yang masih muslim ada, betul? Mm-mm. Nah, itu sudah cukup menjadi jawaban. Yang sesat itu ada kalanya menyebabkan kepada kekufuran, ada kala sesatnya tapi tidak menyebabkan kepada kekufuran. Kan gitu. Sesat? Iya, sesat tapi tidak menyebabkan kepada kekufuran. Di sini, ini saya bacakan ya hadisnya ya. Ya. Enggak, Di sini, antum menurut tangkap Abang dulu. nih. Antum setuju tidak bahwa Imam Syatibi berpandangan mengatakan Allah ada di atas itu bid'ah, tapi bid'ahnya tidak sampai kepada taraf kufur. Sepakat atau tidak? Enggak, maksudnya Sebentar JLC, dulu, maksudnya ini saya itu Imam bacakan hadisnya. Syatibi. Menurut abang hadis ini Iya, nih, Imam Imam secara, Syatibi. apa secara bahasa Iya, iya, dulu, betul. saya bacakan nih. Enggak, maksudnya dia mengatakan itu di atas, arah yang dimaksudnya itu di atas. Betul, di kitab yang lain di Al-Muwafaqat beliau juga sebutin. Apa dia sebutin? Sebentar, tentang bid'ah dulu nih, biar Sebentar, selesai ya, satu-satu tunjukin. dulu. Jadi Satu-satu dulu. Di situ yang dimaksud itu secara bahasa apa sesuai dengan hadis Rasulullah yang kau maksud itu tadi? sesuai dengan Oh, hadis saya turun Rasulullah. dulu ya, nggak kelihatan orang di atas ini. Saya turun Sesuai dulu dengan main lagi. Jaringan itu. Ya karena antum udah turun, maka saya nggak lanjutin lagi. Gimana, Bang Rafita? Nah, itu yang kau bacakan tadi seperti kau menyebabkan kekafiran, kan iya kan? Yang menyebabkan kekafiran itu secara bahasa apa secara hadis yang dibawakan oleh Rasul? Secara hadis. Secara hadis. Berarti melakukan bid'ah secara hadis yang dibawakan oleh Rasul itu ada yang menyebabkan kekafiran. Ada yang iya, ada yang tidak. Udah ada iya dan ada. Tunjukkan yang Betul. iya. Contoh, Kasih contoh. saya kasih contoh yang ada dalam kitab. Sebentar ya, saya buka Telegram saya dulu. Mana Telegram? Bantu tap biar nggak rungkat lagi. Ya, betul. Bantu tap layar guys. Yes. Kasih gift ke saya Yang aja. ada kopi, Hmm, kasih kopinya biar nggak nge-lag lagi tuh. betul. Kasihnya ke saya aja. Nunggu JLC buka ini, Zian buka Silakan, kitabnya. silakan. Anda mau ngomong sedikit ya Bang Rofita ya dan Bang Ahmad. Sebenarnya kenapa Anda tidak mau menjawab Jangan pertanyaan curhat dari lah. JLC tadi? Kok curhat sih? Dengar. Oh, silakan. Bukan curhat. Jadi sebenarnya saya tahu dia ingin menggiring ketika anak kita jawab seperti tadi itu nanti dia giring, nanti dia mau jebak kita supaya kita mengatakan nanti seolah-olah kita mengatakan Allah itu punya arah gitu. Nah, itu Enggak, tujuannya. Saya pengen tanya aja. Udah diam dulu.
Antum Saya ini kayak tahu, kayak tahu isi saya hati saya tahu. loh. Antum ini malaikat Tahu aja nggak lah. tahu. Kan Astagfirullah. JLC itu bukan kemarin saya kenal, bukan kemarin. Nah, jadi kemudian sekarang karena Anda tidak memelayani beliau, jadi diarahkan ke Bang Rovita. Bang Rovita juga mau diarahkan ke sana kan. Intinya itu sebenarnya JLC itu ingin mengatakan bahwasanya Kita di sini tak ada maksud itu giring-giring loh. supaya bagaimana terjebak kita katakan Allah itu punya arah. Astagfirullah. Padahal kita tidak bermaksud demikian. Kita keyakinan kita, walaupun kita katakan Allah itu di atas aras, kita tidak mengatakan Allah itu punya arah. Punya arah ya tidak begitu. Kita hanya meyakini saja Allah di atas aras cukup gitu, tanpa mempertanyakannya Harusnya lagi. seperti itu, harusnya seperti itu, gitu loh. Ustaz, Kalau sudah ada anak seperti itu, udah cukup, nggak usah lagi tanya lagi. Ustaz. Ini gimana? Iya. Nggak bisa. Boleh saya Ulama menanggapi? aja udah cukup, Itulah gitu makanya loh. Gini loh, boleh saya menanggapi? makanya saya Kemudian berpikir sebentar tadi begini, Bang Bang Jelsi. Justru kalau sebentar, saya Yang Li. tunjukin di Sebentar. kitab ulama-ulama teman, justru Sebentar sebalik dulu, yang Bang antum Jelsi bilang belum selesai. Ustaz Qoroba. Bentar dulu, nanti kasihan sama giliran antum. Tom. Nggak Nih, apa-apa, kan walaupun Ana- kasihan apa-apa. Ana mau menyampaikan Sebentar nukilan dulu. dari Imam Malik, ya. Ini Bang Ana jujur, Ahmad. kalau Ana baca ini nangis sana sebenarnya. Fadal. Fadal. Antum Ya dulu. sebentar, Silakan. Jangan ya dibaca dulu. selesaikan Nah, dulu. Nanti antum baru nangis, anak ungkap jadi lagi mustami. Rumi nanti. Nanti aja Nah, bacanya. jadi Lagi Bang Zian. sendirian, Anda bilang. kan? Setelah sholat baca itu nangis. Bang Zian, Ya, kalau antum kan apa ya nggak akan nangis gitu kan Nangis, sudah habis. antum suuzon lagi sama saya kan? Itu. Nuduh mulu sih. Ini Jadi, sambil ketawa-ketawa aja ya. Setelah kita nanti terjebak dijebak beliau, nanti misalnya kita katakan Allah itu di atas aras, nanti dijebak itu seolah-olah Ustaz. kita meyakini dan mengatakan Allah itu punya arah gitu kan. Kalau Setelah ada itu nanti Ustadz- dia benturkannya kalau ada dengan Ustadz Mandar di sini, kaidah antum itu kaidah bakal Syatibi dibilang ini. keliru loh. Itu saya bilang. Dijebak nanti dibenturkan. Ini loh dikatakan Imam Syatibi, Ustadz. orang yang mengatakan Allah punya arah. Ini loh hukumnya menurut beliau ini. Dibenturkannya. Suara saya terdengar. Kit- Suara saya. Terdengar. Kita udah Cuman tahu, Ustadz Muroma udah lagi pengen tahu. ngomong. Lanjut. Jurusnya si JLC udah tahu. Ustadz Muroba, Jadi saya bilang sama antum. makanya Antum udah ngomong lebih nih. baik diam aja kan. Boleh saya menanggapi karena antum udah mulai ngomong ya kan. Sebentar Ustadz Rofita ya. Saya bilang sama antum. Ketika Anda tadi mengatakan kami tidak menetapkan Allah punya arah, itu berbanding terbalik. Padahal saya udah bilang antum kalau nggak bersedia nggak apa-apa, dan saya nggak ada maksud menjebak. Tapi justru itu sebalik yang diyakini, yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama antum memang memiliki arah, yakni atas, gitu loh. Dan bahkan ulama-ulama antum itu meyakini kalau kita di lantai 10 itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kita di lantai 1. Cuman dalam kitabnya itu disebutin begini, kita yang di atas gunung itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kita yang ada di kaki gunung. Jadi Allah itu dalam pandangan Syekh Ibn Taimiyah dan Utsman Said Darimi bisa didekati dengan jarak. Makanya Nabi Muhammad itu ketika naik dekat kepada Allah, ketika turun jauh, kata Syekh Ibn Taimiyah. Dan saya, antum kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Lanjut, Ustadz Rafita. Syekhul Islam. Ini ya Bang, ya di situ di Bang Zian itu tadi yang dibacakan saya perhatikan secara bahasa itu. Oh ya, antum baca kan? Antum minta Nah, tadi ini saya udah bacakan ketemu. ya, saya bacakan Ini ya tentang sebentar, hadis antum bid'ah tanya ya. sama Taya, contoh bid'ah yang menyebabkan kepada kekufuran. Ya. Ini teman-teman bisa buka dalam kitab Mazhab Hanafi. Nama saya tunjukin ya. Ini bukan di internet, jangan salah paham, bukan di Google. Ini namanya aplikasi Torats. Jadi ketika saya cari yang bentuk PDF, Tidak, yang saya tanyakan itu secara bahasa apa secara istilah di sini Bang? bukan ini itu beda. yang antum tanyain. Yang antum tanyain tadi, contoh bid'ah yang menyebabkan kepada kekufuran yang lain yang mana? Saya mau jawab ini. Jadi, atau tidak? Ya, secara jadi saya bahasa, kalau secara bahasa bermakna Oh, membuat. kalau nggak Kak. jadi berarti saya nggak jawab lagi, dah.
Enggak, ini saya bacakan yang hadisnya ini. Soalnya beda. Ini yang dibahas secara hadis Rasulullah, ini apa secara bahasa? Coba Secara dulu hadis dibaca. Rasulullah, saya kan udah bilang, Rasulullah Kalau bilang, secara hadis Rasulullah ini hadisnya saya baca ya. Enggak ada kata membuat. gini, Enggak ada kata membuat. membuat apa? Di sini dikatakan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, bukan mengadakan. Yang bantah itu siapa? Perkara yang diada-adakan ini lagi Saya ya. nggak bantah Barang itu, antum siapa kenapa bawa membuat itu? perkara, sebentar dulu. Muhdas, ini muhdas. Jadi Barang sih kalau siapa yang membuat perkara Udah lah. dalam urusan kami ini, katanya, yang tidak ada asalnya, nih, yang tidak ada asalnya, nah ini apa? Maka perkara tersebut tertolak. Ini man ahdasa ya, di man ahdasa. Ini di hadis bid'ahnya, di bid'ahnya langsung ada perkataan bid'ahnya nih. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Ini kalau kata-kata yang diada-adakan ini kalau orang Jawa bilang gawi-gawi omongan, artinya Iya, Pak. berdusta. Gini Pak Ropita, orang yang menetapkan jihad itu orang yang mengada-ngadakan dalam akidah, itu maksud kata Ustadz JLC tadi. Berarti zaman Nabi nggak ada orang yang menetapkan jihad itu. Paham nggak sih bid'ahnya di mana? Kalau Kita kalau sekarang menurut bid'ah kalau akidah. menurut Imam Ash-Shatibi, menurut Imam Ash-Shatibi, bid'ah itu terbagi dua nggak? Hasanah sama Enggak, dolalah. yang membagi Kalau beliau bid'ah dua terbagi secara dua, istilah cuman itu versinya versi dalilnya sendiri. apa? Dalilnya Itu mana? bid'ah Dalilnya idhofiyah, Ustaz. mana? Bid'ah idhofiyah, Hakikiyah dan idhofiyah. Sama betul. idhofiyah. Ya. Nah, Saya tanya, Tapi dalilnya mana? hampir sama aja sih sama bid'ah hasanah. hampir Coba. sama tapi ada bedanya. Ada beda. Ya, Mana Dan dalilnya beda ulama itu tersebut? Kalau yang saya Yang cari membagi di bid'ah itu internet, mana dalilnya? Imam Mana dalilnya yang jadi Ash-Shatibi ini itu pegangan? satu-satu mengatakan dulu, secara Bang Abaham, Bang Rovita. Yuk, Aduh biarkan nih. saya dulu, Bang. Sama Saya pun dulu. begini. Satu-satu Ulama siapa? yang mengatakan Kasihan bid'ah Bang itu Abaham lagi terbagi. semangat ini. Aduh Rovita. Saya tanya dulu. Ulama yang mengatakan bid'ah itu terbagi, mana dalilnya dulu yang jadi pegangan? Saya nggak tahu, Imam Syatibi aja tanya. Imam Syatibi membagi bid'ah. Abaham, coba Ya. Ustaz, Pak Abaham. Nah, silakan, Kalau Ustaz tidak pakai Abaham. dalil berarti itu Nah, secara bahasa. saya mau tanya, kalau yang saya cari ya dalam internet nih, dalam kitab Al-I'tisam yang ditunjukkan tadi sama si JLC itu, Betul. Imam Ash-Shatibi mendefinisikan bid'ah sebagai metode baru dalam urusan agama yang dibuat menyerupai syariat, yang dimaksud untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Nah, beliau menegaskan bahwa semua bid'ah dalam agama adalah sesat dan tidak ada istilah bid'ah hasanah. Coba carikan kata-kata itu dalam kitab Al-I'tisam. Yang apanya? Jelas. Yang antum bacakan atau yang saya bilang? Bukan, yang dimaksudkan Imam Ash-Shatibi. Betul, itu betul Syatibi. adanya. Karena Saya beliau nggak masalah. berpandangan, Betul. Beliau iya mendefinisikan maksudnya begini. beliau berpandangan Tariqatun ya bahwa semua muhtari'atun bid'ah itu tudahi sesat. syariah. Mm, Mubalaghatan fit ta'abbud. Sebuah metode yang dibuat-buat dalam agama yang menyerupai, yang menandingi syariat dalam rangka berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu betul. Beliau punya dua definisi Nah, sih sebenarnya. beliau enggak cuma ada perkataan beliau juga bahwa beliau mengatakan semua bid'ah dalam agama adalah sesat dan tidak ada istilah bid'ah hasanah. Nah, coba ada Itu kata-kata betul. itu enggak? Saya akui ada. Makanya saya bilang, ketika Terus? Imam Syatibi mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat, sama dengan mengatakan Allah ada di atas, itu juga termasuk ke dalam bid'ah sesat. Jadi isbatul jihad itu Ini kan bid'ah. yang mengatakan Al-Qur'an, ini kan yang mengatakan Al-Qur'an. Bukan, itu Antum yang salah mengatakan memahami, pemahaman Ustaz. antum. Iya. Ar-Rahman kita harus Ar-Rahman bedakan alal gini, arsyistawa. Ustaz. Aduh. Kita di sini harus bisa membedakan gini. Yang Sudah, Bang, sedang dengan kami saya dulu, Bang. bantah Dengan di saya sini. dulu, Bang. Izin dulu, Bang. Izin, Sebentar ya. Bang Rovita, Nah, ini izin. ketika saya lagi ngejelasin antum motong saya mulu. Saya hargai antum ngomong tadi. Karena Bang Abaham udah nanya, makanya saya mau jawab. Kalau seandainya beliau nggak nanya, saya nggak bakalan jawab. Saya akan fokus sama Bang Rovita. Bang Abaham, sebenarnya yang sedang kita diskusikan di sini bukan tentang ayatnya. Ayatnya sama. Saya meyakini Allah istawa. Antum meyakini istawa. Sama. Yang beda itu di pemahamannya.
Itu, wah nih. Apa pemahamannya? Ini gabut banget nih judulnya diletakin di mata saya nih. Jadi yang bedanya itu di pemahamannya. Antum meyakini istawa itu artinya Apa berada, kan gitu. Atau maha tinggi secara hissi. Adapun kami meyakini Allah maha tinggi secara derajatnya. Atau menguasai. Bebas lah, nggak masalah. Maha tinggi, kalau saya pribadi milih maha tinggi secara derajat, bukan secara tempat. Itu Iya kan sebenarnya ulu. Bang Abraham. Jadi Kan, iya. jadi antum jangan menggiring, Nah, kan sifat mengatakan ulu. begini. Itu kan Quran jelas ngomong. Quran itu tidak cuma menyebut lafaz. Yang jadi titik perbedaan kita itu bukan di lafadznya, tapi di maknanya bagaimana. Itu Ustaz Abraham. Karena kalau antum mengatakan Ya kan Quran kan begini, ngomong sendiri, berarti Imam sifatul istawa minal sifati fi'liyah. Ya kan? belum tentu. Ada yang bilang sifat zati. Enggak gini. Ya kan, ini kan iya makanya kan gini. Istawa itu kan ulu, tinggi. Yang ulu itu sifat Bukan zat. kita menetapkan Allah itu berarti ada di suatu tempat. Enggak. Kita tidak memaknai seperti itu. Jangan bilang kita, Ustaz. Antum Saya lah, saja. nggak usah. Karena Ya, ulama saya lah. antum, Saya. ulama antum menetapkan tempat. Ulama salafi ya, bukan ulama antum, ulama salafi. Saya nggak tahu antum salafi atau Ulama enggak. siapa ya? Kalau di kitab ini enggak ya. Perlu saya bacakan. Saya punya loh. Ya, dibacakan aja. Iya, bacakan saja. Di antara ulama-ulama yang meyakini Allah itu bertempat, makan ya, itu Syekh Ibn Utsaimin ataupun Syekh Shalih Al-Syekh. Itu meyakini. Kemudian Utsman Said Ad-Darimi, itu jelas dia bilang, wa ayyana lahu makanan wahida. Kami tentukan bagi Allah tempat satu saja. Jadi imam ceritanya ya sedikit. Imam Darimi, Utsman Said Darimi ini bukan Darimi pengarang Sunan Darimi, bukan, Darimi lain. Utsman Said Darimi di sini sedang berdebat dengan Jahmiyah. Jadi Jahmiyah mengatakan Allah ini bertempat di mana-mana. Sedangkan Imam Utsman Said Darimi mengatakan Allah itu nggak bertempat di mana-mana, tapi bertempat di atas aras. Secara usul, pokok, akidah mereka sama. Sama-sama meyakini Allah bertempat. Cuman bedanya, kalau Jahmiyah meyakini tempat Allah itu banyak. Tapi kalau Utsman Said Darimi meyakini tempat Allah itu cuma satu di atas aras. Gitu. Dari mana antum tahu kalau dia meyakini bahwa yang dimaksud itu tempatnya itu seperti tempat ruang begitu? Beliau bilang maksudnya pemahamannya Darimi itu gimana antum bisa tahu? Ya udah nih Ya saya kan tunjukin bahwa aja. yang diinginkan oleh Darimi itu adalah suatu tempat seperti ruang dan waktu gitu. Bentar ya. Ini. Jadi teman-teman bisa buka. Sebenarnya saya sudah khatam baca kitab beliau ini. Utsman Said Darimi sangat bagus ya. Maksudnya sangat bikin saya agak merinding dikit. Di sini saya ambilnya di aplikasi Turats. Ya, ini Turats. Ya, Turats. Jadi kita Nakits House, tinggiin dikit itu judulnya. Ini nggak kelihatan. Antum ini mau banget nempelin di wajah saya. Jadi dalam kitab Nakid Darimi Al-Marisi yang ditahqiq oleh Syekh Syuami, juz 1 halaman 188. Utsman bin Said Ad-Darimi, wafat 280. Sebenarnya khilaf wafat beliau, ada yang bilang 282. Pergi ke halaman 188, juz 2 tadi ya. Perhatikan. Di sini. Nih. Ini kata beliau, wa za'amta, engkau mengklaim wahai sang penentang. Sang penentang ini Al-Marisi ya, Jahmiyah. Oh. Annaka la tasifullaha bihululi fil amakin. Engkau mengklaim dirimu tidak mengatakan Allah itu bersatu di segala tempat. Padahal dia mengatakan Allah bertempat di mana-mana. Gitu. Ini sedang berbantah-bantahan. Dijawab, li'anna, karena sungguh kami, kata Utsman Said Darimi, qad ayyana, itu sungguh kami tentukan bagi Allah makanan wahidah, tempat yang satu toh. A'la makanin, tempat yang paling tinggi,
wa athhara makanin, dan tempat paling suci, wa asyrafa makanin, dan tempat paling mulia, yakni aras yang Asli. agung, yang suci, Muqaddas. yang mulia, di atas langit ketujuh, yang tinggi, sekira-kira di sana laisa, sekira-kira tidak ada di sana bersama Allah itu manusia. Jadi bersama Allah di atas itu nggak ada manusia di situ. Wala jan, tidak ada jin. Wala bijanbihi husyun, dan tidak ada di sampingnya. Husyunnya saya nggak tahu ya. Lupa saya ini. Wala mirhadun, WC. Ya, ini WC. Wala syaitanun, dan tidak ada syaitan. Kemudian Berarti beliau mentasawur tuh. Sebentar, satu lagi. Ini Ustaz. juga boleh nggak kalau Insya Allah ya. dicarikan dalil ke saya ya? Saya ini pengen tahu banget, khususnya konteks ini. Beliau mengatakan Allah itu ada di udara akhirat. Mana ya? Udara akhirat. Aish. Iya, kalau saya salah paham bisa disebut ini. Ini Nakib Ad-Darimi Al-Marisi, Tahqiq Syami juga, juz 1 167. Beliau mengatakan, ini perbantahannya itu mengatakan begini. Jadi kan orang-orang Jahmi itu kan kata gini, kami meyakini Allah bertempat di mana-mana, tapi tidak bersatu, kata Jahmi. Wa amma qauluka innahu ghairu mahwin wala muhatin, bahwa Allah itu tidak meliputi dan tidak diliputi. Fakadzalika, maka demikian juga Allah di sisi kami dan di sisi mazhab kami. Tahu nggak letak masalah Jahmi? Jahmi mengklaim Allah di mana-mana, tapi tidak bergabung dalam alam, tidak bersatu di dalam alam semesta, kata dia. Nah, orang-orang Utsman Sayyid Darimi bilang gitu. Allah itu bertempat di atas aras, tapi tidak bergabung di atas kita. Nah, sebagaimana pemahaman kami, 5, karena annahu, Allah itu di atas aras fi apa ini? Hawail akhirah. Hawa ini udara kan? Udara akhirat. Sekira-kira la khalqa ma'hu, tidak ada makhluk bersamanya di sana selain Allah. Wala fauqahu, dan tidak ada sesuatu di atasnya. Langit ya. Jadi di atas Allah itu nggak ada langit. Coba apa maksudnya dia bilang begitu? Ya, maksudnya itu Allah itu ada di udara akhirat. Sekira-kira dia tidak bersatu dengan makhluk. Apa maksudnya? Dia tidak bersatu dengan makhluk. Dia ada di atas udara akhirat. Ya saya nggak tahu, ini nggak ada dalil soalnya. Tadi kan begini. Itu maksudnya makanya gini kan. Tadi di awal Darimi mengatakan bahwasanya tidak di sana itu tidak ada WC dan segalanya kan begitu. Betul. Ya kan? Tempat, Kemudian menyebutkan tapi nggak ada makan WC-nya. tempat. Ya, tempat. Ya, makan tempat. Nah, ini kalau menurut yang saya pahami dari perkataannya dia, menunjukkan bahwa tidak ada yang semisal gitu. Jadi dia berbicarakan tempat, tapi tempat itu enggak bisa disamakan dengan tempatnya kita di sini. Akhirnya saya merujuk kepada pemikiran laisa kamitsli syai'un gitu. Gini Ustadz. Oke, saya tampung. Bukan Ustadz ya. Saya bukan Ustadz. Oh, siap Abang. Siap, saya tampung. Antum mengatakan Allah itu bertempat, tapi tempat Allah itu gak sama dengan tempat makhluk itu kan maksudnya? Dengan dalil laisa kamitslihi syai', betul? Bukan ya, saya nggak pernah mengatakan berkeyakinan bahwasanya itu tempat. Kalau gini ya, ada kan pertanyaan gini, di mana Allah, ya kan? Ya, kalau datang saya nggak bertanya antum. Saya nggak bertanya keyakinan antum, yang saya tanya pandangan antum ketika memahami perkataan Utsman Darimi, maksud saya. Atau mungkin antum bisa ulang sekali lagi, ketika Utsman Darimi mengatakan Allah bertempat, gimana yang antum tangkap? Nah, makanya itu saya tanya, ketika kamu mengatakan bahwa Utsman Ad-Darimi berkeyakinan seperti itu, yang dimaksud disebut dengan makan ini tempat, kemudian dia menyatakan menjelaskan tidak ada WC, tidak ada makhluk yang bersamanya dan semuanya seperti itu. Ini malah saya berpikir bahwa memang ini mengarah kepada sesuatu yang Allah itu tidak seperti makhluk gitu, yang membutuhkan semua itu berada. Apanya Ustaz yang tidak seperti makhluk? Allahnya atau tempatnya?
Allah itu tidak membutuhkan tempat seperti yang kita bayangkan gitu. Ini seperti sebegini. Kalau yang saya pahami Ustadz, begini. ini Tunggu bentar. antum Kalau kan menolak Anda bisa memahami, bukan? Anda begini kan? Anda bisa memahami perkataan Darimi menurut pandangan Anda. Dan saya juga bisa untuk menurut pandangan saya tentang Ad-Darimi. Iya, nggak masalah. Mau tamat, mau tomat, apa nggak masalah. Cuman Nah, ketika antum sudah sepintas baca saya nggak kitab ini? mendengar ini, Jujur antum sudah baca nggak kitab ini? enggak, Coba. saya nggak pernah. Saya jujur Oke, nggak sekali pernah demi baca. Allah, saya nggak pernah baca itu. Oke. Cuman Asalnya begini, gini Ustaz, saya nggak mau ketika melanjuti. Saya tidak mau melanjuti karena takut kita nanti jadi fitnah ke Ustadz Kusman Darimi. Khususnya kalau kita belum mengkaji gini, kitab beliau. Bang. Kalau antum mau mendiskusikan maksudnya begini, tentang kitab beliau, sepintas. antum baca dulu. Itu saran saya. Karena nanti antum takut Iya. memahami tidak sesuai yang dipahami Ad-Darimi. Kita membela-bela Ad-Darimi. Nggak masalah, Padahal kalau memang kita justru menjelaskan Nggak hal begini. yang dia tidak yakini. Tapi gini, nggak Bang begini, JLC. Bang. Asalnya begitu saja Sebentar, Bang. Minta maaf ya, bukan saya nggak Sebentar, mau Bang. berdiskusi. Nggak bisa. Antum belum baca Nggak kitab bisa itu. begitu. Nggak bisa begitu. Antum Nah, belum baca kitab Kan itu. Anda kan sudah garis bawahi. Anda kan sudah garis bawahi itu tadi toh. satu baru saya Anda sudah- tunjukin. Ini Anda dari sudah 30 tandai. saya temuin. Nah, makanya satu itu yang kita tanggapi dulu. Belum Kan? bisa. Satu itu yang kita belum tanggapi bisa dulu. menanggapi Loh, itu, kok belum bisa? baca. Ustadz, Antum sudah menyimpulkan Ustadz, satunya gini itu. loh, Masa Ustadz. kita nggak boleh kalau berkomentar? antum Gimana ingin sih? menyanggah kesimpulan saya, antum baca dulu kitab itu sampai khatam, terus bilang Zian, kamu salah paham. Di sini, di tempat lain beliau jelasin. Itu saya terima. Tapi kalau antum belum baca, antum menyanggah saya yang sudah baca, ini artinya Anda terburu-buru. Saya menyampaikan apa yang saya pahami dari apa yang Anda garis bawahi di situ tentang perkataan Utsman Antum Ad-Darimi belum tadi baca itu. sampai habis. Ustadz, apakah Coba. menurut antum Tapi kan boleh antum sudah tandai itu poinnya. saya Coba tandai kasih karena saya saya- sudah baca saya semua. bicara dulu. Kasih waktu Antum belum sebentar dulu. maksud saya itu gini loh Bang Ustadz. JLC. Saya sangat berharap Ustadz tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Apalagi antum mengklaim diri antum bukan Ustadz. Ya, antum mengklaim Bang dua JLC. kali antum bilang antum bukan Ustadz. Saran saya nggak tahu ya, ini tawadu atau jujur, saya nggak tahu. Asan saya mari Jujur, dibaca saya dulu. jujur saya bukan ustadz. Kalau Jangan begitu berprasangka banyak. jangan terburu-buru. Silakan dibaca dulu saja. Karena begini, Astagfirullah. ada Silakan, perkataan-perkataan Ustaz jujur seperti ini seakan-akan ini ada kalimat yang nantinya akan mengatakan bahwa saya ini berpura-pura. Nggak perlu, kita di sini nggak perlu berpura-pura. Gitu. Ya, Kalau bukan ustadz Jadi ya gini. katakan bukan ustadz. Gini, Nah, Bang JLC ya. Jadi ya, yang Anda tangkap tadi dari awal tadi dari kitab Al-Intisam itu definisi yang disampaikan oleh Imam Masyatibi yang dibidangkan itu kalau tidak salah tadi antum baca yaitu tentang arah bukan tentang tempat. Sementara yang antum berdua bahas di situ tentang saya tempat. nggak bawa Imam Syatibi. Tentang tempat. Nah, ya kita beda. Kita kan gini, kalau tentang arah, Tapi tadi itu saya bahas sama tadi Rovita. Asyatibi tadi. Itu karena Oh, gitu. beliau Coba bilang diulang gini. perkataan Gini, Ustaz. Syatibi. Gini Ustadz Abaham tadi di awal mengatakan kami meyakini Allah beristiwa tanpa menetapkan tempat. Beliau kan bilang begitu. Beliau bilang dengan kata-kata narasi kita. Saya bilang jangan bilang kita. Kalau antum sendiri mungkin iya. Karena saya tahu ulama-ulama salafi itu menetapkan tempat. Saya bilang saya tunjukkanlah ini ulama-ulama salafi yang menetapkan makan bagi Allah. Maksud saya itu agar ulama-ulama salafi yang sudah berkeyakinan bertempat ini tidak ditolak gitu. Makanya saya kalau diskusi sama salafi itu saya akan minta di kitab ulama salafi yang mana. Karena Ustadz, saya minta maaf. Mau Aswaja, mau Wahabi kadang begitu juga. Tidak sedikit ketika orang membela pemahamannya atau ajarannya, dia mengada-ngada pemahaman baru yang tidak disampaikan oleh ulamanya. Misal nih, saya membela Imam Nawawi, terus saya sampaikan hal yang gak disampaikan Imam Nawawi, misal. Ataupun saya membela Syekh Ibn Utsaimin, tapi saya menyampaikan sesuatu yang gak disampaikan Ibn Utsaimin. Coba begini aja Bang, begini aja ya. Sekarang saya tanya, yang istiwa di atas aras itu sifat perbuatan Allah tidak? Gimana? Bang Zian, Yang istiwa di atas aras sifat perbuatan Allah tidak? Yang istiwa di atas aras
istiwanya yang antum tanya atau apanya ini? Ya, yang beristiwa di atas aras sifat perbuatan Allah, betul tidak? Sifat, saya nggak ngerti pertanyaan. Sifat zat kah? Istiwa di atas aras sifat perbuatan Allah, betul tidak? Sifat perbuat, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sifat zat, ada yang mengatakan sifat fi'il. Dua-duanya bisa. Ya, berarti yang beristiwa sifat perbuatan. Apa antum ini? Kita bilang istawa itu sifat zat, sifat fi'il. Antum Kan ngerti nggak yang saya itu. jelasin? Beristiwa kan perbuatan. Belum tentu. Beristiwa di atas aras. Istawa itu ulu maknanya. Iya kan di atas aras kan. Ulu itu gini Pak. Sifat zat itu bukan sifat fi'il. Itu harus tahu dulu. Kalau antum mengatakan sifat zat itu perbuatan, berarti kudrah itu perbuatan juga. Saya tanya gini, kudrah itu perbuatan atau bukan? Kudrah. Kekuasaan bukan. Ah, itu juga ulu, itu juga itu sifat zat. Beristiwa di atas istiwa aras. Itu maknanya banyak. Kalau kita meyakini maknanya ulu, itu sifat zat. Kalau kita memberi maknanya istaqarra, itu sifat fi'il. Jalasa, saya tanya sama itu Bang, sifat ini gampangnya lah, fi'il. gampang ya. Saya kasih contoh ya, Ini Bang Rofita, ini ketinggian untuk antum. Minta maaf sekali. Enggak, saya kasih contoh bilang. nih. Misalkan bertempat di rumah, Ya. itu perbuatan apa tidak? Kalau kata-kata bertempat itu sendiri, berada lebih tepatnya. Kalau berada itu tempat, itu perbuatan. Ya misalkan berdiam lah ya, berdiam di atas kursi. Ya, berdiam di atas kursi, itu perbuatan tidak? Kalau kata-kata berdiam, itu pekerjaan. Perbuatan kan berarti kan? Betul. Nah, istawa di atas aras, itu perbuatan tidak? Istawa dengan makna apa? Bersemayam. Bersemayam itu bahasa Arabnya apa? Saya nggak tahu. Julus. Ya lah, anggaplah seperti itulah. Oh, kalau julus Perbuatan betul, tidak? itu perbuatan. Perbuatan. Berarti yang istawa di atas aras perbuatan Allah. Yang istawa di atas aras perbuatan Allah. Yang istawa, yang duduk, ya, sifat itu perbuatan. Berarti yang istawa berarti di atas Anda aras mengatakan duduk itu berarti sifat duduk bisa duduk gitu maksudnya? Tanpa zat. Aduh, tadi kan Abang sudah mengatakan gini, dengerin. Istawa itu perbuatan. Kan gitu antum bilang. Antum nanya. Berarti istawa yang notabene itu perbuatan, itu berada, perbuatan lagi. Berada itu perbuatan, istawa itu perbuatan. Antum nanya. Berarti istawa itu berada di atas aras. Berarti perbuatan itu berbuat. Saya terjemahkan ya, jangan langsung ya. Gimana perbuatan ya, berbuat? Sesuai dengan ini ilmu kalam ini, ilmu kalam Mu'tazilah ini saya curiga ini. Sebentar dulu ini nggak saya boleh tanya. Ilmu kalam begini ini haram. Saya tanya. Ilmu kalam seperti saya tanya ini. Dulu. Nggak boleh kita berretorika dengan kalam Allah seperti ini. Bersemayam di atas aras itu perbuatan atau tidak? Bersemayam itu apa? Berdiam. Duduk maksudnya? Duduk. Berdiam. Kalau saya cek KBBI, bersemayam itu duduk kah? Duduk nah ya. Oke, duduk di atas aras sifat atau tidak? Sifat kalau perbuatan duduk, atau tidak? Kalau duduk itu perbuatan. Nah, berarti sifat perbuatan ya, betul kan? Betul tidak? Kebingungan. Sifat perbuatan. Iya. Saya bingung soalnya gini, beliau ngomong nggak ada referensi dari tadi, makanya saya bingung. Loh kan, iya kan? Kan Kalau bersemayam ada kan referensi, Dia kan bertanya. soalnya gini. Dia kan bertanya. Enggak, dia bukan bertanya. Dia menetapkan. Ada sebagian yang ditetapkan. Contoh, istawa yang dimaksud itu maknanya apa? Saya tanya. Bersemayam, duduk. Itu beliau menetapkan. Kalau saya tanya referensi, di mana kitab ulama yang mengatakan Allah di situ duduk? Coba. Loh kata kan terjemahan. Nggak bisa. Kalau ulama, ya Makanya enggak ada ulama, enggak ada. Sebentar dulu, ini kan terjemahan. Enggak ada ulama orang Arab saya semua. Saya nggak mau kan terjemahan, Pak. Kalau antum mau terjemahan, antum bisa mau diskusi yang sesama terjemahan. Ya, istawa mau di mana ya Pak dulu menurut Abang? Kalau saya istawa itu maha tinggi. Tinggi, baik.
tinggi ya. Mm-mm. Tinggi di atas aras, ya, perbuatan tidak. Tinggi itu bukan perbuatan kata ulama, tapi sifat zat. Ini tinggi di atas aras, so maksud anggaplah tinggi di atas aras Itu perbuatan naik, misalkan. naik itu namanya. Kalau Anda membayangkan tinggi itu maksud berada di atas, nah itu Ya, bukan terus begitu apa maksud kalau bukan ulunya perbuatan? yang dijelaskan ulama. Kalau bukan perbuatan apa? Sifat zat, berkali-kali saya bilang sifat zat, Ustadz. Saya udah bilang ini Iya apa? Sifat penjelasan apa? ini. Perbuatan atau Penjelasan Ustadz dengerin, Ustadz Syekhul Islam Rofita, ya. Saya kasihan jadi malu. Lebih berani Rofita ketimbang Ustadz Goroba. Tapi nggak masalah, saya apresiasi sekali karena beliau berani untuk ngomong ya. Jadi Ustadz Rofita ya Syekhul Islam. jangan Penjelasan gitu ini lah. saya Biasa-biasa sudah bilang di aja. awal. Saya tidak mampu untuk menyetarakan dengan antum yang terlalu tinggi. Karena penjelasan saya ini gimana ya? Mungkin bahasa saya yang salah gitu. Intinya ini ketinggian, kerendahan untuk antum gitu. Ini Sebentar pembahasannya. ya, ya sebentar dulu biar saya Itulah. jelaskan, biar saya jelas ya, biar saya jelas Ah, ya. silakan. Sifat Kalau kan antum itu bisa menjelaskan ada sifat, silakan. ada sifat perbuatan, ya kan, ada sifatnya bentuk kan, ya kan, seperti Nggak tinggi, ada sifat panjang bentuk. itu kan bentuk. Nggak ada sifat bentuk. Bentuk itu bukan sifat. Lah panjang itu apa? Panjang sifat bentuk gimana coba? Panjang itu apa dulu? Bentuk apa tidak? Panjang itu bentuk. Bentuk, Hah? sifat tidak panjang. Bentuk. Ya, Bentuk bentuk kan sifat sifat. berarti ya. Iya kan? Bukan. Apa sih? Lo katanya panjang sifat. Siapa Ya, bilang sekarang panjang itu besar. sifat? Saya bilang panjang Besar itu bentuk. Besar sifat tidak? Besar itu bentuk. Sifat kan? Bentuk. Iya sifat kan? Besar. Nggak tahu saya, yang saya tahu bentuk. Sakit perut saya. Gimana nih? Besar itu sifat. Ah, Oke. ya udahlah. Besar. ya Gimana udahlah sih saya. Mas Rafita? Iya. Terlalu kepanjangan ya, karena dia memaksa Besar saya. Ya, itu saya ikuti. sebutan untuk Saya ikuti bentuk. antum. Oke, Iya kan? besar itu Sifat sifat. Coba Gimana? kita benar. ikuti, San. Coba kita ikuti, Kita San. ikuti saja. Gimana masuk? Besar Ya, itu sifat. sifat Terus itu macam-macam. Ada perbuatan, ada bentuk. Yang bentuk yang mana? Besar, tinggi, kecil. Itu. Ada warna, sebutan untuk warna. Itu sifat juga. Sifatnya Ya. warna, merah, putih. Itu sebutan untuk warna. Sifat juga Oke. itu. kalau Oke. tinggi Nah, sekarang itu yang saya sifat bentuk. tanyakan, yang di atas aras, yang apa? Yang di tinggi. Tinggi di atas aras, itu secara sifat bentuk apa perbuatan? Itu secara sifat zat, kata Ibnu Hajar al Asqalani. Bentuk Maaf berarti. Ustadz, ini Ya. kalau ini Bentuk. apa Ropita ini Heeh. dia ini pengeru ini nggak tahu, dia bertanya itu Betul, pun dia nggak nggak tahu tahu apa-apa. itu. Iya. Cuman Jadi yang saya dia boleh tanyakan ulang nggak balik tahu itu. aja Ustadz. saya Nggak usah. menanggapi gini. Jadi Nggak usah bilang jadi begitu. apa? Jadi seperti apa ini? Bukan muslim. Kalbar, seperti Biarkan kalbar, ini. aja dulu, kalbar, biarkan kalbar. aja. Beliau Nah, tahu, Ustadz beliau Kalbar. tahu. Antum Ya. dengerin aja. Tahu kenapa saya Dengerin menanggapi aja. Rovita? Tahu kenapa? Ya. Saya ingin Azat menunjukkan itu apa dulu? kepada Bang Azat itu Goroba apa? Secara kalau Rovita secara itu zat lebih itu apa berani dulu? ketimbang dia. Enggak, Ustadz, gini Ustadz. Oh, iya, Kita iya. tuh Ustadz. Goroba ini kalau di bawah di room saya atau di room teman-teman itu ini saya tunjukin ya. Macam-macam dia bilang ya. Dia bilang Bentar ahlul dulu, jangan bid'ah, kemana-mana. ahlul syubhat dan lain sebagainya. Tapi ketika saya Iya. langsung jumpai beliau, diam serbu bahasa. Bukan Jadi dia dulunya berbahasa, itu si saya Ropita sudah aja, diskusi sama Ropita antum. itu Kan tuh azat Iya, itu Ada apa? dia ujung. bertanya tapi Ada dia ujung. nggak tahu. Azat itu apa Ada dulu? ujung. Saya enggak paham azat. Azat itu fisik Bukan ada apa ujung, bukan? yang ujung Eh, menurut Bang- antum itu Bang ngatain Rovita. orang. Zat Iya, Allah. Ada Ropita ini ujung. Gini Ustadz. aneh ini Zat- orangnya. Ini jahil pertanyaannya. Zat Iya, Allah jahil itu tak ini berbentuk. Kenapa coba? La Loh, kan tatafakuru saya fi tanya. zatillah. Nah, zat Allah itu tak berbentuk. Antum membayangkan besar di situ besarnya Allah itu berbentuk. Sedangkan Iya, kami ini udah besar itu aduh, sifat ngeri ini. enggak yang berbentuk. Ini orang ini nih. Dia Memang meyakini Ustadz, Jadi gini besar sih. besar Dia itu meyakini sifat. bentuk. Dengar dulu. Ya, dia meyakini Allah Maha Besar itu dengan ukuran. Sehingga dia berbentuk meyakini juga, besar. Ustaz. Sebentar, Berbentuk juga, sekarang saya Ustaz. pindah Ini ke- udah ke Allah Maha ini udah Besar ya. dibahas, Ustaz, udah dibantah pemikiran Rafita ini sama Yang Imam dimaksud Al-Ghazali. Allah Ustaz. Maha Besar itu Betul, gimana? betul. Ya, begitulah. Coba. Yang dimaksud Allah Maha Besar Nih gimana saya tuh? tunjukin teman-teman Eh, bagaimana Besar beliau itu Ya. Nih. Ustaz. Coba dengar Coba, dulu. coba, Jadi Yang dimaksud Allah sebenarnya Maha Besar itu gimana? sebenarnya Nih si dengerin, apa perhatikan. JLC ini Al-Ghuraba, perhatikan. Hancurkan bid'ah apa dan syirik.
Ya betul agar tuh. asu. Ya. Ini bagus kata-kata Dengar asu. dulu ini pertanyaan Maksud saya saya. tuh Yang begini, dimaksud Allah Maha Ustadz Besar itu Ghoroba. gimana? Lu Coba sunnah, jelaskan. ahlu sunnah. Ahlu Astagfirullah. sunnah kan. Ustadz Ghoroba Coba jelaskan dulu. itu Ya kan? kalau Boleh gitu, typing gacor. Ketika didatangin diajak bicara baik-baik, diem. Bang Zian, Makanya Bukan Ustadz diem. Ghoroba, Dari bilang, dulu saya nasihati antum. Saya nasihati kita udah antum. diskusi, Antum bernarasi boleh, Udah tapi berapa jangan kali, dikuasai udah berapa oleh hawa kali. nafsu. Jangan dikuasai Iya. oleh Bukan, rasa benci. antum itu Boleh diskusi kok. selalu ngeyel aja. Udah kita jelaskan. Ngeyel, Jadi nggak ada ngeyel, saya Nggak ada ngeyel, nggak ada antum ngeyel. ujung. Ketika Ngeyel. kita Kita menemukan jelaskan lawan pun diskusi nggak ngeyel, mau. itu bukan bermakna pikiran kita Makanya dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Ittaqillah, saya Ustaz. bilang tadi, Ittaqillah. tolong Allah Subhanahu wa tolong taala. antum tuh mau bertanya ataupun mau ngetes-ngetes. Saya udah bilang Nanti bertanya, ataupun mau cuman antum menjatuhkan. suuzon. Saya udah Enggak, bersumpah. saya tahu. Saya bersumpah Saya tahu. demi Antum Allah tuh saya mau cuma mau tanya. menggiring. Tapi antum suuzon. Lanjutkan lagi. Penggiringan. Lanjut. Gus Rofita Lanjut. Ini dengan semua- JLC. Ya, lanjutkan. Saya nggak Ah, mau lanjutkan. lanjutkan Rofita itu saja. Karena bagi Lanjutkan saya JLC dengan Rofita Gus itu tidak Rofita. paham. Saya akan Ah. menjawab. Pertanyaan Ini Gus beliau ini, itu. antum jangan bilang Ah. bilang enggak Ya, paham. itulah karena beliau silakan Gus. Gus. Maksud saya itu saya gini, tanya nih. Kenapa? Gus Saya Rofita tanya. Sudah itu, lanjutkan. Gus Rofita itu tidak Kenapa paham apa yang meninggalkan saya maksud. pertanyaannya Mungkin Rofita? bahasa Ya, makanya saya saya yang tanya dulu. bahasa saya Sekarang yang pindah ya. masya Anggaplah Allah. Allah gitu. Maha Besar. Coba jelaskan yang dimaksud Allah Maha Besar gimana? Astagfirullah. Gini Ustaz. Besar itu sifat zat Ini- Allah. Tapi zat Allah itu tak berbentuk. Jadi kita mengenal Allah itu dengan sifat. Tapi antum Nah, membayangkan kata Rofita. Allah Iya saya bertempat. tanya nih, jelaskan. Enggak apa-apa, jangan Salahnya dipotong dulu. apa? Bang Zian. Bang Zian ini gini potong, orang gini mau Rafita. menjelaskan, Gini, jangan dipotong. gini Pak Rafita. Antum memahami sifat besarnya Allah itu berbentuk enggak? Saya tanya ini. Ukuran, Saya tanya tanya. saja. Enggak. Iya, saya Enggak. juga tanya. Bang Kelvin. Iya, Bang tanya Kelvin. juga. Nah, Iya. kita tanya juga. Bang Kelvin. Bang Iya, Ketika Kelvin. Ini Bang mengatakan Kelvin. Allah Maha- ini Bang Rofita, antum dari tadi Tunggu Bang nanya Kelvin. saya Bang mulu kan. Rofita. Sekarang Tunggu, giliran Bang saya Rofita. tanya. Bang Ketika Jelsi. dikatakan Tunggu Bang Allah Jelsi. Ini saya rasa sama-sama mendapatkan pertanyaan yang harus dihindari, kan gini. Tadi ditanyakan sama JLC kepada Al-Ghuraba tadi tentang kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu berada di atas, bisa nggak kita mendekati Allah dengan sesuatu yang bisa kita dekati, misalnya kita naik ke gunung, kan gitu, atau kita naik ketinggian. Nah, itu dihindari oleh Bang Al-Ghuraba, dan termasuk saya juga kalau ditanya seperti itu nanti takutnya bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para ulama nanti kita akan melampaui itu. Nah, sama halnya dengan Bang Rofita yang bertanya, tentang sesuatu seperti ini, yang saya juga melihat bahwa Bang JLC dan mungkin atau cuma Bang JLC lah yang tidak mau juga untuk melanjutkan ini karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini menurut saya ya adalah pertanyaan-pertanyaan yang syubhat yang datang dari dari syaitan ketika berbicara tentang Allah. Dari siapa? Contoh Seperti itu. Mu'tazilah. Dari tadi juga Ya. Sebentar begini Bang, begini dulu Bang. Ini saya sebentar saya bacakan. Ini Pak yang Rofita saya bilang mancing. sama teman-teman, siapa sih sebenarnya yang menebarkan syubhat-syubhat yang dibilang Bang Abaham ini? Kita buka dalam kitab Utsman ya, Naqid Imam Said Utsman bin Said Al-Marisi Al-Jahmi ya, yang ditahqiq oleh Syekh Syuami tadi, cetakan pertama ya. Cetakan pertama, lihat. Host pinggirin kuningnya sebentar. Ini dari jangan lupa catat ya. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman 193. Perhatikan. Faqala berkata Imam Utsman Said Darimi, "Alah, tidakkah kau tahu? Ya, tidakkah engkau ketahui atau engkau lihat annaman bahwa sesungguhnya seseorang sa'adal jabal yang naik kepada gunung, la yuqalu lahu innahu aqrabu ilallahi ta'ala." Tidak dikatakan kepadanya bahwa sungguh dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu,
ini salah saya bilang, ini Jahmi ya. Ini Jahmi yang bilang. Terus dijawab, fayuqalu, maka dijawabkan bagi si penentang ini yang mendakwa hal yang tidak ada ilmu baginya. Apa dibilang sama Utsman Darimi? Man amba'aka, tidakkah ada orang yang memberitahumu anna ra'sal jabal, bahwa sesungguh puncak gunung atau bukit laisa bi aqrab ila Allah ta'ala min asfalihi, ya, mana tadi? Li'annahu, karena bersungguh hal bacaan, man amana bi annahu, barang siapa yang beriman dengan Allah, dengan bersungguh Allah itu di atas aras, di atas langit-langitnya, alima, dia mengetahui yakinan secara yakin bahwa sesungguh bukit gunung, puncak gunung itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bawahnya. Dan bahwa sungguh langit ketujuh itu lebih dekat, bahwa sungguh langit ketujuh itu lebih dekat kepada Allah ketimbang langit yang keenam. Langit ketujuh lebih dekat kepada Allah, ya, daripada langit keenam. Langit keenam lebih dekat kepada Allah daripada langit kelima, dan hingga seterusnya. Ini jarak. Dan tidak cukup di situ. Beliau menyebutkan li'anna kulla makana ila sama'u aqrab kana illallahi aqrab. Barang siapa yang dekat kepada langit, maka dia juga dekat kepada Allah. Ya. Mana tadi di sini? Nah, sampai situ. Nggak tahu lagi saya di mana. Itu satu. Kemudian Syekh bin Taimiyah. Syekh bin Taimiyah. Biar antum tahu. Saya nggak bawa syubhat. Lillahi had. Nah, kalau had, sebentar ya, ini ada alarm saya. Ada alarm tadi. Sudah waktunya saya tidur sebenarnya. Majmu' Fatawa, ya. Saya juga ini soalnya. Tapi ini terakhir aja dah, saya mau turun ya. Ahlu sunnah, kata Syekh bin Taimiyah, ahlu sunnah, yakni orang-orang yang menetapkan Allah itu di atas aras. Perhatikan, malaikat yang mengangkut aras itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada orang-orang di bawahnya, atau daripada makhluk di bawahnya. Bahwa sungguh malaikat langit ketujuh, langit paling tinggi, itu lebih dekat kepada Allah daripada malaikat yang ada di langit kedua. Dan bersungguh Nabi Muhammad SAW, manakala aroja, naik, ya, manakala naik ila sama, kepada langit, sara yuzdadu qurban, bertambah-tambah dekatnya kepada Allah, kepada Tuhannya, bi'urujihi wa su'udihi, ya, uruj apa ya, naik turun lah bahasanya. Wa kana urujuhu ilallahi, dan adalah urujnya itu, apa arti urujnya saya lupa. Naik, naik. Mi'raj. Ya, intinya Araja, begitulah. Ya. Kalau emang saya keliru, tolong diluruskan ya. Tapi yang mau meluruskan itu dibaca dulu. Oh, Zian, antum salah paham. Nah, gitu. Betul. Intinya gitu sih. Ya, syubhat-syubhat yang antum bilang itu sebenarnya itu yang diyakini. Makanya saya bilang begini. Yang saya sampaikan ini sebenarnya hal yang diyakini oleh Syekh bin Taimiyah dan Utsman Said Darimi. Cuman kalau antum bilang syubhat ya nggak masalah, itu kembali lagi itu pribadi masing-masing orang. Tapi kalau begitu saya izin turun dulu ya. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertiannya. Dan saya mohon maaf kepada Syekhul Islam Rafita karena saya tidak mampu menangkap pembahasan dengan antum. Baik. Mantap referensi Ustaz. Syukran. Ya. Antum kalau mau Kelvin tentang sudah dapat referensi juga. Antum kalau dari pihaknya Salafi. Banyak saya baca. Ya. Ini saya sedang ngumpulin, ini saya tunjukin kepada teman-teman ya. Mau saya tunjukin nih. Gimana data yang udah tak kumpulin. Mana ya? Salatullah. Nah
Ini ada sekitar 464 halaman yang udah ada beberapa data. Ini semua sudah tak kumpulin ya. Semua ini.